Nanti di dalam ilmu perundang-undangan kalian akan banyak mempelajari juga teknik bagaimana kita menyusun suatu undang-undang, membaca suatu undang-undang, menganalisis undang-undang, dan menafsirkan undang-undang. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan. Ketika itu belum ada undang-undang tindak pidana terorisme, belum ada ini. Nah, jadi karena ini di zaman SBY, karena yang namanya Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ini adalah hak prerogatif presiden, tapi ada syaratnya. Kapan presiden bisa mengeluarkan Perpu atau pemerintah? Yaitu dalam hal kondisi keadaan yang kegentingan yang mendesak. Apabila tidak diatur suatu undang-undang, maka suatu tindak pidana itu akan merajalela. Akan terjadi banyak kejahatan di mana-mana. Langsung pemerintah waktu itu mengeluarkan Perpu ini, Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi kalau yang namanya sifat Perpu, dia tidak dibahas di DPR, ya. Jadi misalnya ada pembahasan rapat-rapat dengar pendapat umum, kemudian ada pokjanya, ada panja, pembahasan antara pemerintah dengan DPR tidak. Jadi kalau Perpu itu pemerintah langsung mengeluarkan Perpu dan kemudian disampaikan kepada DPR. DPR lah yang akan menetapkan apakah Perpu ini akan menjadi undang-undang atau tidak. Lalu kemudian apakah sifat Perpu ini mengikat seketika? Sebetulnya ketika Perpu ini diterbitkan oleh pemerintah, di sini ada ini ya. Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Kapan diundangkannya? Oh, ini zamannya Megawati nih ya. Diundangkannya tanggal 18 Oktober 2022. Maka Perpu ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober. Sedangkan bom baliknya waktu itu kalau tidak salah bulan Mei. Ya, yang tahun 2022 itu. Yang 2024 itu bulan Desember. Nah, jadi Perpu, tapi dia sifatnya sementara. Tidak bisa selamanya menjadi Perpu, karena Perpu ini harus segera ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, kita akan lihat lagi undang-undangnya, yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Nah, jadi Perpu tadi sudah disahkan oleh Presiden, ditandatangani dan sudah diundangkan. Kemudian barulah disampaikan kepada DPR. DPR kemudian harus memutuskan apakah Perpu tersebut diterima atau enggak. Ternyata dalam pembahasan di DPR, Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme itu ditetapkan. Jadi judulnya gini, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, kalau sudah menjadi undang-undang begini, maka namanya undang-undang tindak pidana terorisme, bukan Perpu lagi. Jadi kita jangan membaca kalau ada kasus terorisme, kita melihatnya ini undang-undang Perpu 1 2022, enggak, tapi kita harus menggunakan dari sini. Ada orang yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana terorisme, itu dikenai pasal 9 misalnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang ini. Nah, jadi Perpu yang ini dia menjadi lampirannya, lampiran daripada Undang-Undang 15 2003. Kalau yang namanya penetapan Perpu, dia hanya ada 1 atau 2 pasal. Mari kita lihat nih ya. Nah, di sini ada pasal 1, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme ditetapkan menjadi undang-undang. Ini pasal 1. Pasal 2-nya apa? Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memegang perundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Nah, jadi ini sudah dibahas oleh DPR, ya, ditandatangani oleh Presiden. Jadi di atasnya itu bunyinya dengan persetujuan bersama-sama DPR dan Presiden. Ini sudah ditetapkan menjadi Perpu. Nah, kalau ini nggak ada yang namanya tadi itu, misalkan memutuskan atau kalimat tentang apa yang tadi nih, dengan persetujuan bersama dan Presiden Republik Indonesia baru memutuskan.
Ini kalau Perpu nggak ada bunyi persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dia langsung aja seperti ini. Langsung memutuskan. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hukum materialnya. Di dalam Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu, ini mengatur banyak sekali tentang tindak pidana. Yang pertama yaitu di sini ada asas pemberian kewenangan bagi negara lain mempunyai yurisdiksi. Jadi gini, Perpu ini berlaku terhadap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara RI dan atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntut terhadap pelaku tersebut. Nah, jadi undang-undang ini menurut sifatnya dia bisa berlaku di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi di ayat 2-nya itu negara lain itu adalah negara di luar Indonesia. Dia mempunyai kewenangan mengadili, kewenangan menuntut yurisdiksi ya, atau kewenangan melakukan penegakan hukum apabila kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya ada kayak Malaysia nih yang Amrozi CS ya sama Azhar. Saya lupa nama lengkapnya. Dulu tahun 2003 itu ada teroris bernama Azhar yang dari Malaysia, tapi dia melakukan operasinya di Indonesia, di Thailand dan di Indonesia. Nah, ketika dia ditangkap, kepolisian Malaysia bisa juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di Indonesia gitu, karena dia punya yurisdiksi dengan undang-undang ini. Tapi kemudian Azhari ya kalau nggak salah, Muhammad Azhari, dia ditembak mati oleh Densus di Indonesia. Seperti itu. Nah, undang-undang ini juga berlaku di luar negeri. Misalkan ada warga negara Indonesia ada di luar wilayah negara, dia melakukan pemboman di Malaysia, maka kepolisian pun boleh melakukan pengejaran terhadap terduga terorisme yang ada di luar negeri. Seperti itu. Kemudian, tapi perbedaannya di undang-undang terorisme ini, yang namanya motif politik itu tidak termasuk kepada tindak pidana terorisme yang diatur dalam Perpu ini. Jadi makanya di pengertian terorisme itu tidak memasukkan unsur muatan politik. Kita baca ya pengertiannya nih. Ya, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini. Jadi undang-undang Perpu ini dia tidak memberikan definisi, berbeda dengan undang-undang yang mengubahnya. Ya, ini undang-undang terorisme tadi yang tahun 2003 itu sudah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 ya. Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003. Jadi definisinya itu menjadi kalau tindak pidana terorismenya tetap sama, hanya dia memasukkan pengertian terorisme. Ya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.
Ya, tapi di undang-undang itu tidak dijelaskan apa itu terorismenya. Gitu. Jadi udah Perpu ini hanya mengatur langsung kepada tindak pidana apa saja yang dilarang. Apa saja yang dilarang dalam Perpu ini, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Nah ini jadi pasal 6 ini kemudian di dalam undang-undang perubahan terorisme tadi itu di drop out menjadi pasal 1 ke dalam pengertian terorisme. Sampai sini ya, menggunakan kekerasan sama yang bersifat massal. Kalau di sini dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dengan benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap vital strategis. Nah, jadi hukumannya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, kalau kita melihat kalimat seperti ini, pidana penjara paling singkat. Kalau sudah paling singkat itu hanya berlaku bagi undang-undang khusus, spesialis ya, tindak pidana khusus, yaitu terorisme, salah satunya. Nanti setelah ini ada undang-undang narkotika. Jadi kejahatan-kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, dia ancaman pidana selalu menggunakan kata-kata paling singkat atau sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada yang diancam pidana mati seperti Amrozi. Amrozi dia ditangkap, kemudian dia mulai dieksekusinya itu setelah 5 tahun dia putuskan bersalah ya. Kalau tidak salah tahun 2008 atau 2010 itu di Amrozi, kalau nggak salah 2008, antara 2008 dan 2010 dia dieksekusi atau ditembak mati. Jadi undang-undang ini tidak main-main, yang namanya undang-undang terorisme, keterlibatan seseorang walaupun secugil ya sedikit, dia tetap memberikan ancaman yang sangat tinggi, ya. Tapi sudah banyak pasal ini yang diubah di dalam undang-undang terorisme yang baru. Apa saja yang diubah yaitu seperti ini. Pasal 5. Pasal 5 yang awalnya bunyinya seperti ini. Ya. Kemudian diubah menjadi tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang awalnya pasal 5 undang-undang terorisme yang tahun 2003 itu tidak mengatur ekstradisi. Jadi kalau ada yang melakukan terorisme di luar negeri, misalnya ada orang Indonesia membom fasilitas publik di Malaysia, itu nggak bisa pelaku itu diekstradisi ke Indonesia, itu nggak bisa. Jadi tetap jurisdiksinya dipegang oleh kepolisian Malaysia. Jadi kepolisian Malaysia lah yang menyelidiki dan menyidik perkara tersebut sampai ke tingkat pengadilan di Malaysia. Nanti hukumannya seperti apa? Malaysia punya undang-undang tersendiri hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Nah, setelah undang-undang terorisme ini diubah tahun 2018 ya, kemudian akhirnya ada yang namanya bantuan timbal balik ini itu diatur dalam perjanjian internasional atau perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Itu yang setiap ada pasal yang selalu membunyikan ekstradisi ya, dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik, maka berarti dia sebelumnya antara pemerintah itu memiliki perjanjian bilateralnya dulu. Tidak bisa dengan undang-undang sini kok belum ada perjanjian. Nah, contoh yang lainnya tindak pidana umum yang lain pun selain terorisme juga bisa, seperti undang-undang ITE atau narkotika itu bisa. Tapi beberapa negara Indonesia dengan Australia contohnya dalam kerjasama narkotika tidak ada pengaturan mengenai ekstradisi. Jadi ketika ada orang Australia mengedarkan narkoba di Indonesia,
maka kepolisian Australia nggak bisa menjemput atau mengekstradisi itu nggak bisa. Tapi kalau udah seperti ini, undang-undang terorismenya itu bisa. Nah, kemudian pasal 6 itu diubah lagi menjadi seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan seterusnya ya, pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jadi dibalik ini, di pasal 6 itu yang dulu itu yang pertama disebut ada pidana mati dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Barulah kemudian alternatifnya apa? Pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan di undang-undang yang baru itu ditingkatin ya, dari yang awal paling singkat 4 tahun menjadi paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Barulah kemudian mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jadi pidana mati itu diatur belakangan, terakhir. Ini tergantung sejauh mana tingkat kehancurannya. Misalkan apakah rasa takutnya meluas, masif ke Indonesia atau seprovinsi atau sekabupaten. Kalau cuma antar tetangga doang, nggak mungkin dia dipidana mati. Paling banter dia paling singkat kena 5 tahun. Atau ada orang yang ngebom tambang minyak Pertamina. Tambang minyak Pertamina itu disebutnya objek vital yang strategis. Jadi kalau ada yang membom ini, dia tetap siapapun orangnya akan dikenai pasal ini ya, undang-undang terorisme ya. Jadi kalau kalian nanti di pinggir jalan melihat pelang objek vital negara, kalau udah objek vital itu harus hati-hati. Kita merusaknya saja itu bisa dikenai pidana. Mungkin bukan undang-undang terorisme, tapi undang-undang KUHP atau undang-undang yang lainnya. Itu makanya kalau ada kata-kata objek vital, ini bahaya sekali ya. Ini objek vital negara nih. Kemudian di pasal 10, 11 disisipkan satu pasal, yakni pasal 10A. Nah, jadi pasal 10A ini yaitu orang yang secara melawan hukum memasukkan. Nah, kata-kata memasukkan apa? Dia bukan, kalau yang resminya kan namanya kan impor ya. Kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia itu impor. Kalau dari Indonesia ke luar negeri itu namanya ekspor. Nah, kalau kalimat ekspor impor itu adalah kalimat resmi, perbuatan yang resmi, yang sah, yang diakui oleh negara. Tetapi kita di dalam undang-undang terorisme ini menggunakan kata memasukkan. Kalau memasukkan itu berarti dia membawa barang ke dalam dari luar negeri ke Indonesia dengan cara yang menyelundupkan, ya, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa. Jadi orang-orang yang terlibat dalam penyerahan ini, penyerahan apa? Yaitu senjata biologi, senjata kimia, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ini pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian ada pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jadi walaupun komponen itu, ini klien saya kena seperti ini nih. Dulu dia nggak tahu, dia tahunya komponennya ini bukan masalah untuk terorisme ya, bukan untuk senjata dan sebagainya. Dia hanya disuruh menerima barang di perbatasan Kalimantan. Kemudian dia ditangkap ya. Jadi setiap jaringan terorisme itu maupun setiap jaringan narkotika, di setiap sel itu ada yang namanya intel, yang sudah menjadi bagian dari kelompok mereka. Jadi nggak ada yang namanya terorisme dan narkotika itu yang rahasia. Itu sudah tercium semua gerakan oleh intelijen ya. Nah, kalau di undang-undang sebelumnya itu pasal 10 itu langsung aja. Pasal 10 seperti ini dan langsung pasal 11. Kalau pasal 10-nya itu orang yang dipidana dengan undang-undang ini yaitu yang menggunakan
menggunakan senjata kimia dan sebagainya. Kalau orang gara-gara hanya menggunakan, jadi waktu dulu banyak orang yang terlibat ya, orang-orang lokal yang ada di perbatasan terlibat dalam penyelundupan senjata. Dan mereka yang menyelundupkan ini yang hanya menerima atau menjadi perantara, dia tidak bisa dikenai undang-undang terorisme. Karena di pasal 10 yang dapat dikenai undang-undang ini itu hanya yang menggunakan saja atau si pelaku terorisnya. Nah, kemudian akhirnya ditambahlah pasal 10A ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ada yang hanya memasukkan, membuat, membawa, menerima. Ada yang ayat 2-nya itu yang memperdagangkan ya bahan potensial. Nah, bahan potensial ini kan termasuk petasan nih. Bahan peledak atau memperdagang senjata kimia. Nah, kalau petasan bahan potensial kalau dalam bubuk misiu yang sangat banyak, yang jumlahnya ratusan kilo sampai ton, itu berpotensi sekali melakukan tindak pidana terorisme ya, atau pengeboman atau pengerusakan. Jadi di undang-undang yang baru ini orang yang memperdagangkan pun dapat dikenai. Selanjutnya, kalau misalkan ini yang namanya undang-undang perubahan, itu ada asasnya yang namanya undang-undang yang baru itu menghapuskan undang-undang yang lama. Artinya gini, undang-undang yang baru kalau dia mencabut atau mengubah, misalkan ada pasal 12 diubah di pasal 5. Pasal 5 diubah ya dengan undang-undang yang baru ini, maka yang berlaku pasal 5 yang ada di sini. Sedangkan pasal 5 yang ada di undang-undang sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Jadi jangan sampai salah ini ya kalian mahasiswa hukum pidana nyebutnya pasal 5 undang-undang Perpus 1 2002. Salah. Karena pasal 5 ini sudah nggak berlaku, sudah diganti dengan pasal 5 yang ada di undang-undang 5 tahun 2018. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ustaz, apakah ini undang-undang tersebut sudah final, Ustaz? Atau nanti kemungkinan akan ada penambahan lagi gitu? Viral. Maksudnya undang-undang tersebut sudah final, tidak akan ada penambahan lagi, atau kemungkinan besar tahun berikutnya bakal ada penambahan lagi gitu? Yang namanya undang-undang kalau sudah diundangkan, maka dia sudah mulai berlaku. Ya. Ini kan undang-undang tahun 2018 perubahannya ya. Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya. Mulai berlakunya tanggal 22 Juni 2018. Kalau sudah ini namanya diundangkan ya. Ada kalimat diundangkan. Kalau sudah diundangkan, maka sudah mulai berlaku dan mengikat gitu kepada siapapun, orang yang gaptek, yang buta huruf, yang buta, yang tuli, yang pincang, yang disabel, semua terikat oleh semua undang-undang kalau sudah diundangkan. Diundangkan di mana? Di Lembaran Negara Republik Indonesia. Jadi lembaran negara ini yang untuk mengetahui apakah undang-undang ini sudah diundangkan atau belum. Nah, kalau ini apakah bisa diubah? Ya bisa. Itu yang tadi dibacain oleh Faiz itu, Faiz Ramadan, Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah diubah 3 kali itu. Dari tahun 2003, 2008, 2010, 2014 terakhir. Kalau sudah final ya nggak ada kata final. Yang penting yang ada yang benar itu yang berlaku. Undang-undang ini masih berlaku atau enggak? Ya berlaku. Masa keberlakuan undang-undang itu apabila dia dicabut oleh undang-undang yang baru atau diubah oleh undang-undang yang baru. Begitu ya.
Berarti kalau misalnya UU-nya yang misalnya tadi yang punya saya Pak, kan awalnya tahun 2002. Selama yang itu tidak diganti berarti masih berlaku Pak. Misalnya Iya betul. kan ada beberapa yang diganti ke yang terbaru itu 2016 ya Pak. Berarti sisanya kalau yang tidak diganti berarti tetap berlaku gitu Pak. Iya betul. Pasal-pasal yang tidak diubah, jadi bukan diganti ya. Bahasa hukum itu kalau dalam undang-undang diubah, dicabut, diubah atau dicabut. Nggak ada kata-kata diganti. Jadi kalau pasal-pasal yang dulu di undang-undang yang lama selama belum diubah atau belum dicabut, maka dia tetap berlaku. Undang-undang terorisme ini berarti ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang 5 tahun 2018. Ada dua undang-undang. Ya jadi yang undang-undang yang lama kita harus ngecek. Jadi kalau kita sebagai konsultan hukum atau sebagai pengacara, apalagi sebagai polisi ya yang sangat vital, kita harus tahu ini apakah undang-undang ini ada perubahannya apa enggak. Kalau ada perubahannya, kita harus cek di undang-undang yang baru, apakah mana saja pasal yang diubah. Nah, pasal yang diubah kemudian kita menggunakan undang-undang yang terbaru tadi. Jadi enggak seperti itu ya. Ada lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup dulu, Sat. Baik. Kita akan coba buka undang-undang tentang narkotika. Dari sisi perundang-undangan, kalau tadi kita mempelajari tentang teori tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus tadi kan ciri-cirinya yaitu ancaman pidananya itu menggunakan frasa atau kalimat kan pidana penjara paling singkat, sama seperti terorisme ya, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman. Kalau golongan 1 bukan tanaman ini dia bisa macam-macam bentuknya, ada yang berupa sabu, ada yang berupa heroin. Kalau berupa tanaman itu namanya ganja ya. Ada macam-macam, ada ganja atau tanaman yang dikeringkan. Nah, tapi luar biasanya kalau narkotika dia ada pidana denda, jadi pidana kumulatif. Nah, ada kata-kata seperti ini. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, jadi setiap undang-undang narkotika apabila dia dikenakan pasal 112, maka dia akan selalu kena pidana penjara dan denda. Misalkan dia dipidana dengan penjara 12 tahun, dendanya 1 miliar. Hakim akan selalu mengatakan di dalam putusannya, apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara paling pidana penjara selama 6 bulan. Terpidana dia harus memilih apakah dia membayar dendanya
atau mau bayar atau tidak punya uang nih, udah berarti hukuman dia ditambah jadi 12 tahun setengah, 12 tahun 6 bulan atau 13 tahun ya, 12 tahun pidana penjara dan 1 tahunnya adalah pidana pengganti denda. Pasal 113 ini lebih berat, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Ini dia sudah menjadi produsen atau namanya apa ya, kalau dalam bahasa kriminal itu bahasa jalanannya adalah bandar, memproduksi ganja, memproduksi narkotika, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Nah, kenapa ada kata-kata mengimpor atau mengekspor? Beda di undang-undang terorisme tadi. Undang-undang terorisme tadi menggunakan kata-kata memasukkan, ya. Nah, jadi dalam setiap prakteknya, dalam pengiriman narkotika yang masuk ke Indonesia ataupun yang keluar dari Indonesia, itu mereka menggunakan sistem ekspor impor barang yang resmi. Ya, jadi ada sabu-sabu sekian kilo ditaruh di dalam tiang besi ya, atau ditaruh di dalam tumpukan terigu. Jadi disamarkan. Ini kalau terigu itu kan atau tawas ya, tawas kan putih bersih. Itu antara sabu-sabu dengan tawas itu susah membedainnya. Jadi kadang-kadang sabu-sabu yang sekian ratus kilo atau sekian ton itu digabung dengan tawas ataupun terigu atau tepung dalam satu kontainer. Itu menggunakan jalur ekspor atau impor. Polisi akan kesulitan memeriksa yang begitu-begitu. Bayangin aja kalau ada terigu ataupun tawas 2 ton atau 5-10 ton. Di dalamnya ada sabu-sabu. Gimana dia harus membongkar satu persatu sabu, mencicip. Dia kan cara mengetahui sabu itu kan dicobain. Wah, ini rasanya ini terigu, wah ini tawas, wah ini sabu. Muntah itu. Jadi polisi itu menggunakan sampling. Nah, ini bahayanya kalau ekspor impor kita itu selalu ditunggangi istilahnya ya. Bahkan kadang-kadang otomotif ya, ekspor impor otomotif di dalam mesin motor atau mesin mobil itu ditaruhin sabu di dalam plastik butir yang kecil. Sama halnya yang terjadi kepada klien saya ya, dia suaminya impor tas dari Cina, tas kulit yang untuk dijual di Indonesia. Tapi di dalam tas itu ada sabu 20 kilo. Yang penerimanya istrinya dia di Surabaya. Nah, istrinya dibohongnya katanya ini buat jualan sepatu dan sebagainya. Pas istrinya ngambil, wah ditangkap langsung bersama polisi Polda Jawa Timur. Ternyata isi tasnya itu adalah sabu-sabu 20 kilo. Itu kan impor ekspor. Tapi ada juga kalau udah kelasnya kelas tinggi ya, kalau teknologinya sangat tinggi, mereka nggak menggunakan modus ekspor impor, tapi menggunakan modusnya memasukkan atau menyelundupkan barang mereka menyelundupkannya itu di perbatasan laut atau pantai. Misalkan gini, pantai di Sumatera ataupun di Kalimantan atau di Jawa dan Papua itu kan panjang sekali, ratusan kilometer panjangnya pantai. Nggak mungkin semua polisi ngejagain pantai sepanjang itu, enggak. Mereka memasukkan narkotika ke Indonesia itu karena penerimaannya di lidah pantai. Jadi menggunakan perahu di antar pantai jadi nggak kelihatan mana nelayan, mana penyelundup, itu nggak kelihatan. Udah berbaur aja sama masyarakat. Dan kebanyakan narkotika yang masuk ke Indonesia itu dari kenapa narkotika masuk terus banyak beredar di Indonesia? Karena tadi kecolongan ya kepolisian Indonesia, kecolongan masuk gitu. Dan persenjataan gangster bandar narkoba pun lebih canggih, bahkan sama canggihnya dengan kepolisian ataupun tentara gitu. Kemudian di sini jadi ancaman pidana bagi para pelaku narkotika itu dia kena ancaman pidana penjara dan pidana denda. Nah, yang paling berat ini nih pasal 114 ya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara
kebanyakan yang kasus-kasus di Indonesia itu yang kenapa di lapas Cipinang, lapas narkotika kok banyak gitu orangnya. Kasus narkoba itu sangat banyak, bahkan melebihi atau overload ya, over capacity. Itu karena mereka yang kebanyakan itu menjadi perantara. Mereka mengecerkan narkotika yang cuma setengah gram, 1 gram, 2 gram untuk temennya, atau dia beli 1 gram tapi untuk dipakai sama-sama. Lalu dia menawarkan ke temennya untuk memakai ya. Itu semua bakal kena undang-undang ini. Jadi kalau sudah ada barang bukti di tangan ataupun hasil tes urin positif menggunakan narkotika, itu tidak ada yang bisa lepas dari jeratan hukuman pidana maupun denda, kecuali orang yang punya duit banyak. Orang yang punya duit banyak seperti siapa tuh anaknya Abu Rizal Bakri itu yang kemarin ditangkap sama istrinya si artis tuh. Ada yang tahu? Ardi siapa? Ardi Bakri sama siapa? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani, kenapa dia nggak di penjara? Tapi kok direhabilitasi? Nah, jadi kalau di Indonesia pasal rehabilitasi ya, itu ada di pasal 127. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi dia sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Paling lama nih. Kalau sudah paling lama, dia bisa dipidana cuma 2 bulan, sebulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Nggak ada batasnya kalau minimal. Kalau golongan 1 ini berbentuk sabu. Golongan 2 itu ganja kalau nggak salah. Golongan 3 ini seperti obat biasa, obat tidur atau obat penenang, tapi di dalamnya mengandung bahan zat adiktif. Penjara paling lama 1 tahun. Nah, Ardi Bakri maupun Sinia, dia tuh kena golongan 1 sendiri. Mereka ini kategori penyalahguna narkoba. Sebenarnya apa hukumannya? Hukumannya penjara. Tapi kok bisa direhab? Bisa. Nah, misalkan dalam perkara dimaksud pada satu hakim wajib pemberhentian ketentuan pasal 54, 55 dan 103. Nah, dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, yang dijalani oleh Ardi Bakri dan dia Ramadhani adalah pasal 127 ayat 3-nya. Tapi ini kan bersyarat orang bisa direhab. Syaratnya apa? Apabila sudah melaksanakan pasal 54, 55 dan 103. Apa bunyinya? Bunyinya seperti ini ya, 55, 54 dan 55. Rehabilitasi. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, jadi kalau ada anaknya, kalau seandainya si Ardi Bakri dan Nia Ramadhani benar-benar kecanduan, maka orang tuanya atau walinya dari mereka itu untuk melaporkan bahwasanya anaknya sudah kecanduan narkoba. Maka dia harus dibawa ke rumah sakit atau RSKO ya di Jakarta, ada di Jakarta Timur, atau ke BNN untuk mendapatkan rehab atau di pusat kesehatan lainnya. Nah, kemudian pecandu narkotika itu kalau sudah cukup dewasa, dia harus melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada kesehatan masyarakat, puskesmas atau rumah sakit dan sebagainya. Apakah si Nia Ramadhani dan si Ardi Bakri melakukan ini? Mendaftarkan diri bahwa saya merupakan pecandu. Enggak. Di pasal 103 itu mengenai panduan hakim atau pedoman hakim dalam memutus satu perkara narkotika. Pertanyaannya adalah, apakah Ardi Bakri dan Nia Ramadhani menjalani proses persidangan? Tidak. Mereka direhabilitasinya di tingkat penyidikan ketika ditangkap oleh kepolisian, langsung direhab ke BNN. Sedangkan yang namanya proses rehab itu harus melalui jalur persidangan dulu. Nanti hakim akan memeriksa apakah ada bukti bahwasanya pecandu ini atau terdakwa sudah melaporkan diri ke rumah sakit
Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ternyata dia belum namanya melaporkan diri, seharusnya dipenjara. Jadi kenapa banyak sekali pecandu narkoba itu yang dipenjara di lapas Cipinang atau di lapas narkotika di Jakarta? Ya, karena mereka tidak mendapatkan rehab. Seharusnya mereka ini mendapatkan rehabilitasi ya. Tapi ya karena mereka nggak punya uang, jadi pasal 127 ayat 3 tadi itu menjadi transaksi jual beli. Saya menyampaikan hal ini ya karena memang prakteknya seperti itu. Dalam urusan saya sebagai berprofesi sebagai advokat, mengurus klien-klien saya yang kecanduan narkoba, ya mereka kalau minta direhab ke BNN atau ke rumah sakit atau kemana, ya ada harganya gitu. Ada 200 juta, 250, 300, atau 500, bahkan 1 miliar, 2 miliar. Ya kalau nggak ada uang, jangan berharap minta direhab, itu sudah pasti di penjara gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba buka video semua kita absen dulu ya. Ada Ismi keluar ya? Ahmad Fadil? Hadir Ustaz. Anwar Barak? Anwar Barak mana? Ardina keluar ya? Arwan Wabula? Hadir Ustaz. Ilham Gutawa? Hadir. Apa? Hadir. Anwar hadir Ustaz. Arwan? Arwan nggak hadir ya? Anwar hadir Ustaz, Anwar. Ilham nggak hadir. Siapa yang bilang hadir tadi? Anwar. Anwar Arwan hadir. Orang yang bernama Anwar yang nggak bisa. Ilham nggak hadir ya? Joko Ari keluar ya dia ya? Ais Ramadan Hadir, Pak. Azam Jinullah Adra Rizky Firdaus Hadir Ustaz, hadir. Ramadhaleta keluar. Salahuddin Hadir Ustaz. kita nggak hadir ya? Dua minggu lagi kita UAS. Ini cuma berapa orang yang bisa ikut UAS ya? 1, 2, 3, 4. Ustaz, tugas yang bisa UAS. Apa Arwan? Yang tugas kemarin undang-undang itu kirim di email aja ya Ustaz ya? Apa maksudnya? Kemarin kan disuruh tentang undang-undang ITE itu kan Ustaz? Yang belum, yang waktu kemarin nggak jadi presentasi Evan namanya, pemakalah yang nggak jadi itu, Bang Ustaz. Ya, udah dibikin. Ya Ustaz, Ustaz maaf Ustaz, saya belum Ustaz. Aduh, kemarin lagi sakit malas Ustaz. Maaf Ustaz, maaf. Saya sampaikan dulu ya. Ini yang berhak ikutan UAS itu hanya 1,
2 1 2 4 2 3 4. Jadi cuma 5 orang yang menurut absen bisa ikutan UAS 5 orang. Nanti selebihnya tergantung kebijakan kampus ya akan mengikut sertakan atau enggak. Jadi yang tidak hadir 4 kali lebih dari 4 kali itu tidak bisa ikutan UAS. Boleh disebutin, Ustaz? Nanti aja. Kemudian Bisa di ini nih, Ustaz, nama-namanya. untuk mengumpulkan tugas itu saya kecuali yang mengumpulkan tugas yang undang-undang ITE dan sebagainya yang lalu-lalu baru itu akan menjadi pengganti kehadiran. Nanti untuk UAS itu seperti kuliah seperti biasa semuanya on cam langsung mengerjakan jawaban selama 2 jam. Dalam 2 jam itu kemudian jawabannya dikirim ke email saya. Nah, kalau yang tidak mengikuti UAS ataupun yang terlambat mengirim maka dianggap tidak mengikuti UAS. Paham ya peraturannya ya? Paham, Ustaz. Ustaz boleh bertanya, Ustaz? Ya, silakan. Kalau seperti anggur merah yang kayak gitu, Ustaz, itu masuk gak? Dia masuknya KUHP. Anggur merah nggak termasuk. Oh, enggak ya. Jadi kalau mau tahu apa saja yang bisa dikenai undang-undang narkotika, itu ada di lampirannya. Dua apa, golongan 3 apa, golongan 4 apa. Tapi semua menggunakan bahasa-bahasa medis ya. Kalau yang dulu-dulu pernah rame kan, Sat, yang komik, yang apa namanya, minum komik sampai dus-dusan kan, itu bisa menyebabkan apa namanya, ya pusing lah gitu. Itu termasuk gak, Kak? Tergantung campurannya apa. Jadi bukan yang dilihat itu adalah zat adiktifnya. Apabila di dalam campuran minuman tersebut terkandung zat adiktif yang termasuk di dalam lampiran undang-undang narkotika, maka dia bisa dikenai undang-undang narkotika. Jadi yang menjadi penting itu bukan soal komik, Coca-Cola, Fanta, herbal, bukan itunya, tapi bahan-bahan dan zat adiktif yang digunakan. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Untuk ini Pak, kasusnya Coki Pardede kan dia tertangkap oleh kepolisian Pak. Kemudian justru dia mendapat Coki Pardede. Siapa? Coki Pardede, komika Pak. Oh, Coki, oke ya. Nah itu kan dia tertangkap tangan menggunakan ya Pak. Terus saat penangkapan dia juga sedang menonton film porno kan. Itu justru malah mendapat putusan rehabilitasi. Itu bagaimana Pak? Padahal kan dia bukan menyerahkan diri, bukan mengajukan. Ya. Jadi gini, antara teori dengan praktek itu terdapat banyak sekali kontradiktif. Kalau dalam teorinya, secara undang-undang narkotika, orang yang berhak mendapatkan putusan rehabilitasi baik medis maupun sosial apabila mereka sebelumnya sudah mendaftarkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke rumah sakit gitu ya untuk menjalani rehabilitasi. Dan tapi dalam prakteknya polisi maupun jaksa
tidak pernah memasukkan pasal 127 ke dalam surat dakwaannya. Pasal 127 itu adalah syarat-syarat orang yang bisa direhabilitasi. Dia kategori penyalahguna. Jadi kalau undang-undang narkotika itu istilahnya begini, ada pengedar, ada produsen yang memproduksi, ada pengedar, penjual, perantara, pembeli, pemilik, penyimpan, dan ada penyalahguna. Penyalahguna yang terakhir adalah pecandu. Nah, penyalahguna ataupun pecandu, mereka bisa mendapatkan rehabilitasi apabila sudah dilaporkan ke rumah sakit oleh keluarganya atau melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Tetapi dalam prakteknya, orang-orang yang nggak pernah melaporkan diri, yang nggak pernah mendapatkan pengobatan, ketika dia ditangkap, tapi kok putusannya rehabilitasi gitu, kok bisa? Ya, jadi ya kalau secara ilmu pengetahuan ya itu nggak ada jawabannya. Tapi bisa praktek tuh pakai duit. Ini seperti itu. Makanya tadi saya bilang kalau kalian punya, kalau ada orang yang punya duit, orang apalagi artis, pengusaha, dia tinggal beli pasal aja, masukin pasal 127, rehab saya, bayar, selesai. Tapi dalam cara teori kan nggak bisa begitu seharusnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Lalu wajib membuat tugas makalah tentang undang-undang ITE. Nah, adapun bentuk makalahnya itu tidak mesti kaku atau sistematis, nggak perlu ya. Seperti standar jurnal tidak perlu. Tapi lebih kalian menggunakan analisis. Kan dari sekian banyak undang-undang ITE, mana pasal yang paling banyak terjadi? Tergantung kalian ya, apakah mau menganalisis pasal tentang transaksi elektroniknya, jual belinya, bisnisnya, kontraknya, atau isu sara, kemudian pemberitaan bohong atau pemberitaan tidak benar atau hoax, atau pencemaran nama baik, fitnah, atau hal-hal lainnya. Jadi cukup mengkritisi atau menganalisis satu pasal. Ya, kemudian kasusnya apa, analisis antum seperti apa mengenai pasal itu. Jadi biar ada kita nanti semua materi yang dari awal sampai akhir itu akan kita ujikan ya di pertemuan pertama sampai pertemuan yang minggu depan. Oke, baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Dikumpulkan hari Minggu ya, hari Ahad besok malam jam 9 malam ke email saya. Berapa halaman? Terserah berapa halaman aja, yang penting jangan satu halaman. Yang saya butuhin itu adalah sejauh mana wawasan antum, daya nalar kritis antum, kemudian analisis antum. Kan waktu semester 2 udah dapat tuh tentang penafsiran hukum, tentang penemuan hukum, bagaimana hukum itu dijalankan. Nah, apa yang sudah dipelajari di semester 2, antum tuangkan dalam satu tulisan kritis mengenai undang-undang ITE. Cukup ambil satu pasal aja sebagai contoh kasusnya. Nanti terserah menggunakan pendapat siapa aja, teorinya ataupun doktrin-doktrinnya, ya. Tapi yang sudah mengumpulkan makalah yang minggu lalu tidak perlu membuat. Jadi Pak, tadi kan 5 orang tuh yang udah bisa masuk UAS tuh Pak. Selebihnya ada 5 orang yang layak ikutan UAS atau absen. Selebihnya Pak, gimana tuh Pak? Ya selebihnya nanti kebijakan kampus. Nanti saya laporkan dulu ke kampus apakah tetap bisa ikutan UAS atau bagaimana. Oh, jadi tidak ada cara gitu. Apa? Berarti tidak ada cara lain selain kebijakan kampus. Iya. Kalau saya prinsipnya tegas. Kalau memang tidak hadir, saya tulis tidak hadir. Karena dari kampus juga ada kebijakan mutunya. Berapa minimal bisa mengikuti UAS atau mendapatkan nilai. Tahun lalu itu kan ada 4 orang yang tidak saya kasih nilai ya.
Tapi ada kebijakan kampus untuk memberikan toleransi untuk UAS susulan. Oke, baik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,